Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali kita sekarang belajar tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini kategori pengetahuan akidah. Kita tahu bahwa ada beberapa kitab yang diturunkan Allah ke bumi ini melalui nabi-nabinya. Namun kita harus tahu dulu pengertian iman kepada kitab Allah. Secara etimologi, kata kitab adalah bentuk masdar dari kata kataba yang berarti tulisan. Secara terminologis, secara istilah yang dimaksud dengan kitab Allah ya, itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kepercayaan yang pasti bahwasanya Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul. Namanya juga rasul itu utusan ya. Jadi utusan itu ada pesan-pesan yang disampaikan, dan pesan ini melalui kitab itu untuk disampaikan kepada para hambanya, dan bahwa kitab-kitab tersebut terdapat kebenaran, cahaya dan petunjuk bagi manusia, hudan linnas, baik di dunia maupun di akhirat. Maksudnya petunjuk baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah dapat dikatakan murtad, karena iman kepada kitab juga salah satu rukun iman. Dalilnya adalah kisah surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl faman yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, hai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada kitab-kitab Allah dan Rasulnya, kepada kitabnya yang diturunkan kepada Rasulnya, yakni Al-Quran di antaranya ya. Sebagaimana Allah juga memerintahkan kita beriman kepada kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya ya. Yang dimaksud kitab-kitabnya di sini, kitab-kitabnya berarti kan jamak ya, berarti bukan hanya Al-Quran, yaitu kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Apa itu? Kita bahas lebih lanjut ini. Beriman kepada kitab-kitab yang memiliki pengaruh yang banyak, diantaranya satu, ini hikmah beriman kepada kitab ya, yaitu mengetahui tentang perhatian Allah terhadap hamba-hambanya, kita ciptaannya yang lagi menempati buminya. Itu juga menyempurnakan rahmatnya. Jadi Allah menurunkan kita bentuk perhatian bahwa ada petunjuk untuk hidup di bumi itu, di mana Ia menurunkan kepada setiap kaum sebuah kitab sebagai petunjuk bagi mereka. Ya, kalau kita nggak ada buku petunjuk, kita akan tersesat kan. Maka hal itu bentuk perhatian Allah agar bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan maupun di akhirat. Oke, yang kedua, mengetahui hikmah bahwa Allah mensyariatkan bagi setiap kaum apa yang sesuai dengan keadaan dan situasi kaum tersebut. Makanya Allah itu menurunkan sudah 4 kali kitab. Memang zamannya berbeda, konteksnya berbeda, sehingga ibarat revisi, direvisi dan disempurnakan karena konteksnya berbeda. Ya, sekarang yang terakhir adalah Al-Quran. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kisah surat Al-Maidah. Bersyukur kepada Allah, ini salah satu hikmah yang ketiga. Bersyukur kepada Allah terhadap diturunkannya kitab-kitab tersebut, sebab kitab-kitab tersebut adalah cahaya dan petunjuk dunia dan akhirat. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Bayangkan jika kita los-losan tanpa kitab ya, kita akan kesasar. Maksudnya kesasar itu tersesat. Oke, yang pertama, kitab yang diturunkan itu Allah menurunkan kitab Taurat pada waktu itu pada kaum Yahudi ya, kaumnya Nabi Musa.
Kata Taurat berasal dari kata bahasa Ibrani Torah yang berarti syariat atau hukum. Kitab Taurat diturunkan pada bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, nama Taurat disebut dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Isi pokok kitab ini adalah 10 firman Allah yang diperintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Gunung Turisina. Nah, di Turisina ini Allah menyampaikan pesan-pesan 10 pesan ini ya. Kitab Taurat berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Nah, Allah ini menyatakan ini di surat Al-Furqan ya, ayat 35. Oke. Kemudian kitab Taurat, masih di kitab Taurat, ini dalilnya. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil Allah, berarti ini ya, Allah tattakhidhu, jangan kamu mengambil menolong selain aku. Ya, ini bukti nyata bahwa Nabi Musa dituruni kitab Taurat sebagai petunjuk bagi orang-orang Israel sebagai kaumnya. Jadi kaumnya Nabi Musa itu orang-orang Israel. Kemudian ada di surat Al-Furqan ayat 35, walaqad ataina Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Dan sungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa ya, dan menjadikannya ini kok artinya dipenggal nih ya. Dan Allah juga menjadikan saudaranya Harun ya sebagai temannya untuk berdakwah. Ini kok artinya nggak sampai ya. Oke, kita lanjutkan. Kitab Taurat menurut Profesor Hamka ya adalah 10 firman atau perintah yang mencakup asas-asas akidah, asas syariah. Akidah itu tauhid, syariah itu fikih ya. 10 perintah Allah tersebut sebagai berikut: keharusan mengakui keesaan Allah, mencintainya, dan larangan untuk menyembah patung dan berhala, sebab Allah tidak dapat diserupakan dengan makhluk-makhluknya. Mukhalafatul khawatisi ya, baik yang ada di langit ataupun di darat maupun di air. Perintah menyebut Allah sangat hormat, perintah memuliakan dari Sabtu, perintah menghormati ayah ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat cabul atau zina, larangan mencuri atau mencuri, larangan berdusta, larangan berkeinginan memiliki menguasai barang lain dengan cara yang tidak benar. Sangat sederhana ya 10 perintah ini ya. Memang waktu itu syariat masih hanya membutuhkan ini ya, tidak seperti sekarang. Sekarang kalau dikembangkan banyak ya. Di masa umat Rasulullah Muhammad SAW ini masih umat Nabi Musa, Bani Israel membutuhkan hanya beberapa syariat itu. Kemudian kita ke kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud ya. Inilah kitab Zabur, bahwa kitab Zabur adalah persamaan dengan istilah Ibrani Zimra, bermaksud lagu musik. Ia bersama dengan Zamir, lagu, dan Zimor, Mizmor atau Mazmur atau Oke, kemudian jadi Mazmur kata lainnya, kata lain dari Zabur itu ya. Jadi sebenarnya orang Israel itu ada 2 kitab ya, kitab Mazmur dan kitab Mazmur itu di kitab Zabur itu. Kemudian ada kitab Taurat. Di dalam kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan ke Allah kepada Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud ya, di dalam surat Al-Isra. Wa ataina Dawud Zabura, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Bahwa kitab Mazmur yang dipegang orang Israel itu juga kitabnya Allah ya, nama lain dari Zabur. Oke. Kitab Zabur ya, kitab Zabur atau Mazmur yakni nyanyian Ibrani yang dianggap suci oleh suci, Inggrisnya psalm ya, yang berasal dari Nabi Daud alaihissalam. 150 nyanyian sajak-sajak dalam Zabur bermacam ragam. Ada nyanyian pujian dan ada nyanyian untuk menyembah Tuhan. Ada doa-doa pertolongan, perlindungan, dan penyelamatan, doa mohon ampun, nyanyian syukur atas berkat Tuhan. Ibarat pujian-pujian yang dilakukan oleh orang Islam, sholawat-sholawat ya,
syair-syair disairkan kepada pujian kepada Allah dan salawat-salat kepada Rasulullah, ya mirip-mirip seperti itu ya, berbentuk lagu, berbentuk nyanyian ya, syair-syair seperti itu. Oke. Kemudian satu hadis Sahih Bukhari mengatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, pembacaan Zabur dimudahkan bagi Daud. Ia sering mengajarkan agar binatang tunggangannya diletakkan di pelana dan mampu menghabiskan bacaan Zabur sebelum pelana siap diletakkan, dan dia tidak akan makan tetapi hasil dari kerjanya sendiri. Jadi baik Al-Quran atau hadis sudah sudah menyebutkan kebenaran adanya kitab Zabur yang kepada Nabi Daud ya. Kemudian ada kitab Injil. Kitab Injil ini semula berasal dari Yunani yang berarti kabar gembira. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Ya. Jadi Injil itu bahasa Arab. Kata Injil itu bahasa Arab. Jadi mungkin sebelumnya itu namanya ini kata bahasa Yunani Angelion. Maka dari kabar gembira yang dimaksud adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembirakan para umatnya dengan berita yang atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir. Di dalam Injil yang asli itu ada kabar bahwa Nabi Muhammad itu akan hadir sebagai Nabi yang terakhir. Nabi Isa mengajarkan Injil kepada para pengikutnya hanya selama 3 tahun, tepatnya sejak usia 30 sampai umur 33. Lalu ia diangkat dan diselamatkan oleh Allah dari pengejaran kaum Yahudi yang ingin menyalibnya. Injil adalah kitab yang berisi firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu diterangkan di surat Al-Hadid ayat 27. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil, dan kami iringi dengan Isa putra Maryam dan kami berikan kepadanya Injil. Bahwa Nabi Musa memang putra Maryam, bukan ibnullah ya, bukan putra Allah, tapi anak laki-laki dari Siti Maryam. Kemudian dia dikasih Injil, itu merupakan terminologi Islam kita. Kitab Injil yaitu isi yang dikandung dalam Injil ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan kitab Taurat dan Zabur tadi. Kitab Taurat mengajarkan tentang tauhid ya pada Nabi Musa. Kitab Zabur mengajarkan tentang puji-pujian, zikir dan doa kepada Allah. Sedangkan Injil mengajarkan tentang pembersihan jiwa raga dari kekotoran nafsu dan duniawi. Dengan kata lain, Injil mengajak manusia untuk hidup zuhud ya, yakni pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Mungkin di Islam itu namanya tasawuf, kitab tasawuf ya. Sebagai umat Islam kita wajib mempercayai bahwa Injil merupakan kitab Allah, karena itu sudah disebut dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Isa. Akan tetapi umat Kristen berpendapat lain. Menurut mereka Injil adalah kisah atau laporan yang disusun oleh para pengikut Isa Al-Masih tentang kehidupan Isa Al-Masih, termasuk tentang pengajarannya kepada Bani Israel, bangsa Yahudi, agar beragama secara benar. Oke, beda terminologi ya. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran terakhir ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada umatnya Nabi Muhammad seperti kita. Secara terminologi, Quran artinya bacaan yang dibaca berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca. Secara terminologis, Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami, selalu diingat, disampaikan kepada cara mutawatir bersambung, ditulis dalam satu mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun 40 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nuzulul Quran ya, atau tanggal 6 Agustus 610 Masehi, ketika Nabi sedang berkhalwat menyendiri di Gua Hira. Wahyu pertama ya, wahyu yang utama adalah surat Al-Alaq 1-5. Itu kemudian kita definisikan, kita sebutkan surat Al-Alaqnya tadi sebagai ayat pertama yang diterima Nabi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam.
dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Adapun ayat terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai wahyu terakhir, ya, yang diterima Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Pada hari ini telah kumpulkan untuk kamu agamamu, maksudnya sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah cukupkan kepadamu nikmatku, dan kuridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Itu ayat terakhir diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ini ada catatan, ya, tentang Al-Quran. Masa Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Kurang lebih lamanya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya, agak cantik, ya, 22. Selama Nabi di kota Mekah 13 tahun dan 10 tahun di kota Madinah. Isinya terdiri dari 30 juz, memuat 114 surat dan 6.666 ayat. Ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah disebut ayat surat Makkiyah, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah disebut ayat Madaniyah. Ciri-ciri ayat yang diturunkan di Mekah antara lain: 1. Ayatnya pendek-pendek seperti juz 30 itu, ya. Mulai An-Naba sampai An-Nas itu pendek-pendek. Itu diturunkan di Makkah rata-rata. Dimulai dengan lafaz ya ayyuhan nas, karena waktu itu sedikit yang iman, dan itu memang isinya untuk orang-orang Mekah yang masih banyak yang kafir, ya. Jadi yang diserukan itu semua manusia. Isinya tentang perintah beriman kepada Allah, dan memang orang di Mekah waktu itu banyak yang belum beriman, jadi isinya adalah seruan untuk beriman. Sedangkan ciri-ciri yang diturunkan di Madinah adalah ayatnya panjang-panjang, karena butuh deskripsi, ya, maksudnya butuh keterangan lebih lanjut, makanya panjang-panjang. Dimulai ayatnya dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, karena di Madinah waktu itu sudah banyak yang beriman, ya. Jadi Allah mengirim pesan kepada Nabi Muhammad itu kepada orang yang beriman. Kemudian yang 3, isinya tentang hukum, karena butuh pengaturan sosial dan budaya dan sebagainya waktu itu, maka isinya hukum-hukum, ya, lebih detail. Kalau di Mekah masih berupa seruan untuk beriman rata-rata. Oke, fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab Allah sebelumnya. Apa fungsinya? Yang pertama, sebagai nasikh. Nasikh adalah baik lafaz atau hukum terdapat kitab-kitab sebelumnya. Artinya semua nasikh itu menghapus, ya, sebagai apa, ya, tipu, revisi. Artinya semua kitab suci yang terdahulu seperti Zabur, Taurat, Injil dinyatakan tidak lagi berlaku, karena satu-satunya yang wajib diikuti dan dilaksanakan petunjuknya hanyalah Al-Quran. Setelah datang Al-Quran, artinya sebagai revisi dari kitab-kitab terdahulu, maka fungsinya nasikh, yaitu menghapus yang sudah tidak berlaku dan direvisi yang baru. Hal disebabkan hal pertama, yaitu karena kitab suci terdahulu tidak ada lagi utuh, asli, dan waktu baru diturunkan. Kedua, seperti baru diturunkan. Kedua, maksudnya itu sudah tidak asli seperti yang saat diturunkan. Kedua, karena kitab-kitab tersebut berlaku untuk umat dan masa tertentu saja. Jadi Zabur, Taurat, Injil itu ada umat-umatnya, umat Nabi Daud dan umat Nabi Musa, dan tidak umat Nabi Isa, tidak berlaku selamanya, tidak semua umat. Sedangkan Al-Quran beda, maka lebih Al-Quran itu lebih untuk selamanya, ya, untuk selamanya Al-Quran itu sampai kiamat. Dalil yang paling kuat menunjukkan bahwa Al-Quran adalah nasikh terhadap kitab-kitab terdahulu Allah terhadap Nabi, maksudnya nasikh terhadap kitab-kitab suci sebelum adanya perintah Allah dan Nabi Muhammad untuk memperlakukan seluruh Al-Quran untuk setiap manusia termasuk para ahlu kitab. Ya, 1 itu artinya adalah nasikh. Kemudian nomor 2, fungsinya Al-Quran kepada kitab-kitab yang lain, ya, adalah sebagai muhaimin, yaitu pembenaran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi tidak semuanya dibuang, ya, tidak semuanya direvisi, ditipu, tapi ada yang benar-benar harus dijalankan, seperti perintah-perintah 10 tadi kan masih relevan, perintah 10 di Taurat itu, maka itu dilanjutkan. Nah, ketika dilanjutkan ini, maka sifatnya adalah muhaimin,
ya, membenarkan. Dan apa yang dibenarkan ditetapkan oleh Allah yang benar ya, dan harus diikuti. Dan jika terdapat perbedaan bertentangan antara Al-Quran dengan isi kitab sebelumnya, maka Al-Quranlah yang lebih harus diikuti, ya. Kemudian musaddiq adalah mengutamakan kebenaran-kebenaran pada kitab-kitab yang ada sebelumnya seperti Taurat dan Injil, membenarkan petunjuk Allah dan cahaya kebenaran. Fungsi yang kedua adalah muhaimin, bahwa maksud dari muhaimin ini adalah sebagai batu ujian, ya. Maksudnya batu ujian gimana? Terkadang Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya itu ada perbedaan. Jika ada perbedaan seperti itu, maka kita ambil yang Al-Quran, sebagai revisi terakhir, ya, yang paling benar. Maka kita harus membenarkan Al-Quran. Kemudian musaddiq di sini adalah mempertahankan jika memang betul-betul relevan dengan Al-Quran, ya. Justru malah membenarkan kitab-kitab terdahulu seperti 10 perintah Allah kepada Nabi Musa tadi, kepada umat Nabi Musa tadi di kitab Taurat. Itu kan jika sebagian memang masih relevan, ya kita pakai, kita perjelas di Al-Quran, diperjelas oleh Al-Quran, dibenarkan. Oke, lanjut. Nama-nama lain Al-Quran. Ada Al-Quran itu di dalam surat, di dalam Al-Quran sendiri, nama-nama Al-Quran itu disebut dengan nama lain, ya, sinonimnya, ya, seperti di surat Al-Hujurat, ya, itu Al-Quran disebut sebagai Al-Quran sebagai Al-Quran. Kalau di Al-Baqarah itu disebut Alkitab, ini yang dimaksud Al-Quran. Di Al-Furqan, maksudnya di surat Al-Furqan itu disebut Al-Furqan. Al-Quran itu juga disebut Al-Furqan, yang artinya pembeda, yang baik dan yang buruk, kemudian yang hak dan yang batil, ya, itu disebut Al-Quran itu sebagai Al-Furqan. Kemudian disebut di kisah surat Al-Hijr, Al-Quran itu Az-Zikr, sebagai pengingat. Al-Quran itu fungsinya juga sebagai pengingat kita agar kita tidak salah langkah. Kemudian ada lagi Al-Quran itu juga disebut Al-Ali, yang artinya tinggi nilainya, di surat Az-Zukhruf. Kemudian disebut juga Al-Quran dengan nama lain Al-Majid di surat Al-Buruj, ya, artinya mulia. Kemudian Al-Bayan disebut di surat Al-Ali Imran, artinya penjelas. Dengan Al-Quran sifatnya menjelaskan. Kemudian Asy-Syifa disebut juga Asy-Syifa. Al-Quran itu juga disebut Asy-Syifa di kisah surat Al-Isra. Inilah kemudian para banyak dari praktisi-praktisi ruqyah menggunakan ayat Al-Quran, karena Al-Quran juga sebagai obat, ya. Kemudian Tanzil, kisah surat Asy-Syu'ara itu ada nama lain kitab Al-Quran, namanya Tanzil, yang diturunkan Allah maksudnya. Kemudian ada Al-Huda sebagai petunjuk di surat Al-Jin, itu ada nama Al-Huda, yang tidak lain adalah nama lain Al-Quran. Kemudian keutuhan dan keaslian Al-Quran itu sudah dijamin, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kitab yang terakhir. Istimewanya adalah berlaku umum untuk seluruh umat manusia. Ini istimewanya Al-Quran, tidak seperti kitab-kitab terdahulu yang hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu. Kemudian yang B, ajaran Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan, hampir semuanya, ya, hampir semuanya, yang semuanya sebenarnya sudah diatur oleh Al-Quran, ya, semua aspek sudah ada jelas di sana. Yang bisa menjelaskan adalah ahli-ahli Al-Quran dan tafsir, nanti kita belajar kepada mereka. Nomor 3, mendapat jaminan pemeliharaan dari Allah.
Jadi Allah yang menjaganya sendiri, Al-Quran nanti ya. Dengan apa? Dengan Allah selalu, diantaranya dengan Allah selalu mencetak anak-anak ahli Al-Quran, hafidh-hafidhah ya, bahkan makin banyak sekarang orang hafidh-hafidhah. Mereka yang dengan mereka lah Allah menjaga Al-Quran itu sendiri, yang sulit untuk dipalsukan karena banyak hafal. Kemudian Allah menjadikan Al-Quran mudah untuk dipaham, dihafal, dan diamalkan ya, sehingga meskipun berbahasa Arab yang menghafal orang luar Arab tapi mudah untuk menghafalkan. Al-Quran itu berfungsi sebagai nasih tadi sudah, muaimin tadi, dan musaddiq pada kitab suci sebelumnya. Kemudian Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Dengan keistimewaan banyak Al-Quran itu sebagai mukjizatnya mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ini dalil ya keistimewaan Al-Quran tadi, bahwa Allah itu selalu menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa sungguhnya Allah yang menurunkan al-dzikr Al-Quran, dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada dalil lagi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim min mithli. Dan jika kamu tetap ada dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran ya. Ini ditantang kita oleh Al-Quran, bahwa jika kita bisa menyaingi Al-Quran, mukjizat Al-Quran, tata bahasanya, isi kandungannya dan sebagainya, jika kita bisa menyaingi satu ayat saja, ditantang oleh Allah secara fair, tapi buktinya kita terbukti nggak bisa. Contoh di zaman Rasul ada Musailamah yang nggak sanggup meniru Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran sendiri itu ada ketauhidan, termasuk surat Al-Ikhlas itu kan tauhid ya. Cara-cara mengabdi kepada Allah itu fikih ya. Kemudian tata krama itu akhlak, seperti kita dilarang berkata jelek kepada orang tua. Kemudian mengandung ilmu pengetahuan, banyak yang dibuktikan pengetahuan oleh para ilmuwan tentang kebenaran Al-Quran. Kemudian kabar gembira bagi yang beriman, contoh surga, dan peringatan bagi yang kafir, contoh tentang neraka. Kemudian F, menata sosial kedamaian dan kehidupan bermasyarakat, contoh di sana disebut tentang cara membagi warisan. Kemudian ada sejarah orang-orang terdahulu, contoh kisah-kisah Namrud, Fir'aun dan sebagainya. Banyak kisah-kisah di dalam surat-surat Al-Quran. Kemudian jika kita masih penasaran tentang fakta-fakta Al-Quran, bisa kamu lihat di video-video saya sebelumnya tentang serial fakta tentang Al-Quran. Banyak yang di sana saya sebutkan. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan tentang hikmah-hikmah percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga ilmu ini bermanfaat. Saya jika salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.